Haleluya. Gong si pacai sinian kuaile. Hari ini adalah hari yang luar biasa di mana kita boleh duduk bersama lagi di rumah Tuhan, mendengarkan pesan-pesan Tuhan, dan khususnya di bangsa Indonesia ini adalah minggu tenang, hari tenang setelah beberapa waktu lamanya berbagai komunitas bergerak untuk berupaya memenangkan paslon dan lain sebagainya, tapi hari ini kita boleh tenang di sini dalam suasana yang luar biasa. Kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan hari ini. Kalau di tahun 2021 lalu, saya masih ingat dalam bulan ini kita membahas tentang genetika ilahi. Dan kita sudah memahami dan banyak berdiskusi tentang apa yang sudah kita bahas di dalam firman Tuhan. Tetapi pada kesempatan ini kita akan mengembangkan lagi apa yang kita sudah pelajari, dan hari ini saya akan bicara tentang prosedur pewarisan gen Allah pada manusia, supaya kita memang sadar benar siapa kita, dari mana kita berasal, apa pertanggungjawaban kita sebagai ciptaan Tuhan. Ini yang harus kita pahami bersama pada kesempatan ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca kitab suci yang terambil di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua dan kita membacakannya secara bersama-sama dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Kita bisa lihat teksnya di layar kita, ya, di depan, dan saya akan menghitungnya dalam hitungan yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Silakan duduk. Kalau di dalam teks aslinya, di situ disebut Wayifrah Elohim et ha-Adam betsalmo betselem Elohim bara oto zakar unekefa bara otam. Kita sudah banyak belajar tentang gambar Allah. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus mempunyai kesadaran yang penuh, tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita semua ini berasal dari Allah. Diciptakan menurut gambarnya dan rupanya. Itulah yang disebut dengan pewarisan gen Allah pada manusia. Prosedur pewarisan gen Allah pada manusia sebenarnya hanya dilakukan satu kali saja. Tetapi karena iblis telah merusak gambar Allah pada manusia, maka ada lagi fase yang berikutnya. Kemudian Allah kemudian merestorasi, memulihkan melalui tahapan selanjutnya. Jadi prosedur pewarisan gen itu melalui hembusan nafasnya, kemudian juga kehadirannya di dalam kandungan seorang wanita, kemudian juga
tiupan angin Roh Kudus yang ditiupkan kepada komunitas orang-orang percaya. Hari ini kita akan belajar tentang 3 hal ini yang sangat penting bagi kita semua untuk kita memahami, yang pada akhirnya kita mau berbuat apa yang kita mau lakukan dengan kehidupan kita semua. Yang pertama adalah prosedur pewarisan gen Allah melalui hembusan nafas Tuhan. Maka kita bisa membaca itu di dalam teks Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dalam teks bahasa Indonesianya di situ disebut, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita belajar tentang prosedur pewarisan gen Allah, sifat-sifat keturunan ilahi pada kita semua ini dengan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kalau dikatakan di dalam teks aslinya, Kejadian 2 ayat 7 itu disebut Vayitzer Adonai Elohim et ha-adam afar min ha-adama wayipah be'afah nismat khayim wa yehi ha-adam le nefes haya. Saya mau menjelaskan ini supaya kita mengerti benar-benar kata menghembuskan di situ, ya, menghembuskan di situ dikatakan dalam kata dasarnya nafah. Nafah. Jadi nafah itu berarti, saya mau contohkan seperti ini. Ya. Jadi ditiupkan. Apa yang ditiupkan? Maka kita akan menemukan istilah yang kedua atau frasa yang kedua, yaitu nismat khayim. Nah, nismat khayim ini adalah kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut nafas hidup. Jadi Tuhan menghembuskan nafas hidup. Dalam terjemahan yang lain disebut roh yang hidup. Roh yang hidup ini akan menghasilkan suatu pergerakan, menghasilkan sesuatu yang aktif, menghasilkan sesuatu yang berdaya guna, memiliki potensial, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini artinya nismat khayim. Jadi Tuhan memberikan sifat-sifatnya pada kita, gen ilahinya, genetika ilahinya pada kita, itu dengan memberikan satu tenaga yang baru. Sehingga waktu tanah itu, ya, tanah Adama, tanah itu dibentuk menjadi satu wujud manusia, itu belum bisa bergerak pada saat sebelum dihembuskan satu tenaga yang baru, roh yang hidup, yang aktif, yang menjadi kuat, yang bisa bergerak. Dia hanya sekadar menjadi patung saja, ya, kalau belum dihembuskan satu tenaga yang baru, tetapi prosesnya ini sangat luar biasa, ya. Jadi di sini kita merenungkan bahwa satu kehidupan itu adalah satu pergerakan. Pergerakan. Kehidupan itu bicara tentang sesuatu yang aktif. Kehidupan itu bicara tentang sesuatu yang bisa, ya, move on. Bisa bergerak. Itulah yang disebut dengan kehidupan. Jadi kita manusia ini dirancang dan diberikan satu tenaga ini untuk bergerak, untuk aktif, untuk kita bisa menikmati kehidupan. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi pesan-pesannya di sini adalah kita yang sudah dihembuskan satu tenaga yang baru, tidak ada alasan untuk kita tidak mau bergerak. Ayo lakukan sesuatu, progres, dinamis. Saya sudah pernah bicara tentang gereja yang dinamis, ya.
punya dinamo. Gunung di depan, hambatan, halangan, cobaan sebesar gunung batu itu bisa dihancurkan melalui tenaga yang luar biasa. Itu bergerak, hidup. Kita juga punya sesuatu yang bisa memancarkan cahaya di luar sana dengan dinamo. Kita juga harus dinamis, maju. Kita harus bijaksana, punya tanda dinamik. Inilah kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Ya. Jadi saya memberi semangat bagi kita pada hari ini untuk kita harus bergerak aktif, maju di dalam kehidupan ini. Tidak boleh ada yang loyo-loyo di sini. Haleluya. Ada semangat, ada kekuatan yang baru. Itu pesan. Jadi proses yang pertama itu adalah Tuhan menghembuskan tenaga yang baru. Tapi saudara-saudari sekalian, kemudian semua semangat, semua kekuatan, semua tenaga yang Tuhan beri itu hilang waktu iblis melalui ular di Taman Eden. Dia mempengaruhi Adam dan Hawa sehingga sudah tidak semangat lagi. Waktu Tuhan turun di Taman Eden mencari Adam dan Hawa, sudah di mana mereka ini? Ternyata mereka sudah tidak ada gairah kehidupan lagi, sudah bersembunyi di antara pepohonan. Tuhan cari dan mencari dan kemudian berseru, "Di manakah engkau?" Lantas dengan keadaan yang terpuruk, Adam dan Hawa kemudian menjawab, "Di sini kami Tuhan, kami telanjang, kami tidak tahu mau buat apa. Apakah kamu makan buah pohon itu?" "Iya Tuhan." "Siapa yang menyuruh kalian?" Nah, mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain. "Adam, kenapa?" "Perempuan yang kau ciptakan ini, perempuan salah, Tuhan lagi yang salah." Ya. "Hawa, kenapa?" "Ular Tuhan." Saudara-saudari sekalian, ini satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Tetapi coba kita melihat bagaimana Tuhan Bapa ini luar biasa ya. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Makanya sejak dari Perjanjian Lama itu sebutan Tuhan sebagai Bapa itu sudah dipopulerkan. Kenapa saudara? Karena penulis-penulis Alkitab, para nabi ingin menunjukkan bahwa Allah kita yang kita sembah itu tidak seram, tidak tidak ada unsur ketakutan di dalamnya. Justru karena dosa yang membuat ada sesuatu yang tidak bisa bertemu dengan Tuhan kita. Tetapi Tuhan kita yang luar biasa itu diumpamakan, diilustrasikan seperti Bapa. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Itulah Tuhan kita. Waktu manusia terpuruk, jatuh, dia kemudian, ya memang secara hukum dia yang salah harus dihukum. Tetapi ia memiliki belas kasihannya yang luar biasa. Akhirnya terjadi satu prosedur yang kedua. Prosedur pewarisan gen Allah pada manusia itu yang kedua terjadi. Mari kita lihat ya, itu di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini prosedur yang kedua. Matius 1 ayat 18 sampai 23 begini bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus itu adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati
dan tidak mau suaminya, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ayat yang saya baru bacakan tadi itu adalah penggenapan dari teks Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat 14. Jadi ada anak yang akan lahir dari seorang perawan. Ini merupakan satu kajian dan pergumulan yang panjang ketika para rabi yang berkumpul untuk menerjemahkan naskah Perjanjian Lama itu ke dalam naskah Yunani. Naskah asli Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian ada salinan lagi supaya orang-orang di masa itu, di zaman penjajahan Romawi yang bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani, dimengerti teksnya ini, maka dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang kemudian disebut kitab Septuaginta. Kalau Bapak Ibu Saudara Saudari pernah dengar kitab Septuaginta, itu adalah kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Satu ketika para penerjemah ini terpaku pada Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Karena di situ ada masalah besar dalam masalah menerjemahkan. Ya, karena dibilang anak darah yang akan mengandung dan diberi nama Immanuel, anak darah, artinya anak perawan. Secara logika mereka kemudian bergumul, ini teksnya apa ini? Ya, karena tidak ada satu fakta pun di dunia yang menyebutkan bahwa seorang perawan bisa melahirkan. Ini masalah yang besar. Tetapi di dalam teks itu ditulis seperti itu. Bagaimana mau terjemahkan? Tidak bisa. Tetapi saya yakin dan percaya naskah ini ditulis dengan satu rahasia besar yang kemudian diwujudkan pada pembacaan tadi, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Jangankan yang lain, Yusuf pun pacar atau calon suami dari Maria itu merasa sudah tidak enak. Loh, kenapa pacar saya sudah kemudian mengandung? Kami belum pernah melakukan apa-apa. Dan Yusuf pun mencurigai hal yang demikian kepada Maria. Tetapi dalam semua kebingungan ini, malaikat Tuhan kemudian datang memberikan konfirmasi, seolah-olah mengingatkan kembali tentang Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 itu. Sesungguhnya anak darah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak. Dan dari konfirmasi malaikat tadi, Yusuf terus bersama-sama dengan Maria, dan kemudian tibalah saatnya Yesus lahir
dari kandungan Maria, yang dalam tanda kutip tentu saja ini bukan benih dari manusia. Jadi prosedur bagaimana Allah menaruh gen ilahi yang luar biasa, karena gen Allah pada manusia sudah rusak, ditaruh lagi, ditanamkan ke dalam kandungan Maria. Kiranya anak yang kudus ini menjadi anak domba yang layak dipersembahkan untuk menghapuskan semua dosa-dosa manusia. Karena saya selalu mengatakan di sini bahwa tidak ada manusia yang bisa menebus manusia karena sama-sama berdosa. Tetapi harus ada cara yang lain, di mana Allah yang turun sendiri, dan Allah yang turun itu melalui kandungan Maria, di mana Yesus dibesarkan dalam kandungan ini sebagai manusia, dan kemudian lahir di dunia ini, diam di antara manusia. Dan itu sebabnya merupakan satu penggenapan dari nubuatan yang 4 milenium sudah lama ya terkubur dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Masih ingat kita belajar Kejadian 3 ayat 15, apa yang terjadi di situ? Di situ dikatakan keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalaku dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada satu rahasia yang besar di sini saya mau beritahu, bahwa tradisi Alkitab kalau bicara tentang keturunan itu selalu diambil dari laki-laki. Itu tradisi penulisan dalam Alkitab. Itu sebabnya banyak orang bertanya begini, kalau anaknya Adam itu cuma Kain dan Habel, ya Habel sudah meninggal, dibunuh oleh kakaknya Kain. Nah sekarang banyak orang bertanya, itu selalu di sekolah Alkitab banyak ditanyakan begini, kalau anak Adam itu hanya Kain dan Habel, kemudian Habel meninggal, terus Kain kawin dengan siapa untuk melanjutkan keturunannya? Nah ini tidak tahu tentang tradisi penulisan dalam Alkitab. Dalam tradisi penulisan, kalau kita bicara tentang genealogi atau garis keturunan, itu wanita kadangkala sudah tidak ditulis. Ya, berarti anak-anak Adam itu bukan hanya Kain dan Habel, tetapi ada perempuan yang lain, tetapi tidak ditulis di dalam teks. Kenapa? Ini adalah tradisi tentang genealogi, tentang keturunan. Maka dari itu sangat aneh Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan dari keturunan perempuan. Ya, ini sangat aneh. Tapi biarlah, aneh bagi dunia, logis bagi Tuhan yang mau menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Haleluya. Ini rencana yang luar biasa. Kenapa ditulis dari keturunan perempuan itu, bukan dari keturunan laki-laki? Kalau ditulis dari keturunan laki-laki, maka keturunan Adam itu sudah tercemar dengan dosa. Tidak bisa lagi. Karena ini bicara tentang penebusan manusia di dalam Kejadian 3 ayat 15. Sehingga Ireneus mengatakan bahwa Kejadian 3 ayat 15 ini adalah Injil yang pertama. Mereka sebut protoevangelium atau Injil yang pertama atau kabar baik yang pertama. Jadi saya mau katakan di sini bahwa 4 milenium atau 4.000 tahun sebelumnya, sebelum kelahiran Yesus Kristus, itu sudah dinyatakan nubuatan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kemudian dinubuatkan oleh
Daud dinubuatkan oleh Yesaya 7 ayat 14 tadi, dinubuatkan oleh Daniel. Saya tidak mau baca lagi itu, dalam Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 27. Dinubuatkan oleh Nabi Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan nabi-nabi yang lain tentang Mesias yang akan datang. Dan bukan cuma itu, nubuatannya di dalam Yesaya pasal yang ke-53 itu titik puncak yang luar biasa. Dan itu bicara tentang bukan hanya kelahirannya, tetapi darahnya yang tercurah. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Karena hukuman kematian harus dibayar dengan kematian. Dan kematian itu harus dengan mencurahkan darah. Jadi penebusan dari anak domba ini anak domba yang sehat, bukan sakit-sakitan. Ya, kalau penebusan dengan mencurahkan darah dari orang yang sakit, ya tidak perlu mencurahkan darah. Ya, dia sakit jantung, sakit diabetes, apa semua meninggal, ya tidak mencurahkan darah. Tapi ini gambarannya adalah seorang yang sehat yang harus mati. Jadi saudara bisa bayangkan orang sehat yang harus mati. Kenapa harus ada kematian? Karena membayar kematian. Yesus dalam usia yang ke-33 setengah tahun, kemudian menanggung semuanya itu. Dia adalah seorang pria yang sehat, yang berbadan sehat. Tidak ada sakit padanya. Di bawah, dipaksa untuk suatu kematian. Tapi pemaksaan kematian itu adalah akhirnya dengan mencurahkan darah. Maka di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 di situ dikatakan, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Katakan amin. Haleluya. Inilah bagaimana Tuhan mau supaya gen ilahi karakternya, sifat-sifatnya itu ada pada manusia. Dengan cara yang sehat, dengan cara yang elegan, ia melakukannya. Memang ia bisa, ya Tuhan, dia bisa bilang, sudah, dosamu semua sudah diampuni dan dilunaskan. Tidak dengan cara demikian. Karena Yesus pernah mengatakan begini, apabila kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, maka pada hari itu kamu akan mati. Maka inilah konsekuensinya. Kematian harus ditebus dengan kematian. Tetapi Yesus Kristus dengan darahnya yang segar telah mencurahkan darahnya supaya kita memiliki gen ilahi. Prosedurnya ini tidak gampang, saudara-saudari sekalian, ya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal itu, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita melihat proses dari Tuhan memulihkan kembali gennya, sifat-sifatnya kepada manusia itu dengan cara kasih Bapa yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mau tahu seberapa besar kasih Bapa itu kepada anaknya, saya tidak mau tanya kepada bapak yang lain, karena saya juga adalah seorang bapak yang bisa merasakan bagaimana kasih Bapa itu kepada anak-anaknya. Haleluya. Tadi jam
3:35. Saya terbangun seketika dan mengambil sikap duduk dan berdoa. Kenapa saudara? Karena waktu itu saya mimpi anak saya itu datang, dia menangis-nangis kepada saya dan sepertinya ada persoalan besar yang muncul. Saya tidak bisa menanggung semua. Nah, kalau seorang bapak itu melihat anaknya yang sedih seperti itu, apa yang kita mau buat sebagai seorang bapak? Saya sebagai seorang bapak, walaupun itu cuma mimpi, ya, saya kurang tahu itu, cuma mimpi saudara. Wah, saya ingat anak saya, langsung saya duduk, doakan anak saya, Tuhan berikan kekuatan kepada anak saya. Saya tahu Engkau Bapa yang luar biasa yang sudah mengasihi saya, ya, memelihara saya. Kasih dan pemeliharaan yang sama juga turun pada anak saya. Sampai saya menangis saudara. Tuhan pelihara anak itu di dalam kesendiriannya. Tadi saya mimpi dia menangis-nangis saudara. Jadi seorang bapak, saya merasakan bagaimana kasih bapak itu. Itu sebabnya digambarkan seperti ini di dalam kitab suci. Dan kita memiliki sikap yang luar biasa. Yesus pun pernah mengatakan kepada bapak-bapak yang waktu itu bersama dengan murid-murid Yesus dan berkata begini, kamu tahu enggak, bapak yang mana yang kalau anaknya minta roti dikasih batu? Ya, minta yang lain dikasih kalajengking, dikasih ulat. Itu adalah perasaan seorang bapak, saudara-saudari sekalian. Dari apa yang Tuhan sudah nyatakan tentang Golgota ini, kita sudah bisa mendeskripsikan, menjelaskan tentang kasih Bapa kita yang luar biasa itu pada kita, sampai darahnya dicurahkan untuk kita supaya kita menjadi pulih kembali. Luar biasa saudara-saudari sekalian. Wow, saya merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini saudara. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudari sekalian karena Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih sayang. Haleluya. Itu yang saya tahu, saudara-saudari sekalian. Sampai hari ini, walaupun ayah saya, bapak saya sudah meninggal sekitar 12 tahun yang lalu. Ya. Hampir 12 tahun yang lalu. Tapi saya percaya bahwa dia masih ada. Bagaimana caranya saya percaya dia masih ada? Ya. Sampai hari ini dia masih hidup. Karena gen dari bapak saya itu ada dalam saya. Saya tahu bapak saya itu hidup di dalam hidup saya. Karena gennya ada sama saya. Sifat-sifat keturunannya ada sama saya. Nah, ini yang harus kita tahu. Ya, itu tipikal orang-orang yang lahir dari Bapa Surgawi. Tapi kalau yang tidak lahir dari Bapa Surgawi itu saya tidak mau jelaskan hari ini. Kemudian kita lihat pada prosedur yang ketiga. Nah, ini menyangkut tentang pewarisan gen Allah kepada gereja secara komunitas orang percaya. Mari kita lihat bersama-sama prosedurnya seperti ini. Ya. Dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kita lihat di sini, gereja juga mendapat bagian yang sangat penting dari hembusan nafas Allah yang aktif, yang bergerak, yang hidup, yang memunculkan sesuatu yang luar biasa. Bapa Sorgawi memahami persis bahwa gereja atau kumpulan orang-orang percaya ini tidak dapat melakukan banyak hal, sesuatu yang spektakuler, tanpa hembusan gen Allah pada gereja. Gereja itu akan tetap mati, statis, dan tidak bergerak. Tapi kita melihat ada hembusan rohnya kepada manusia. Sebelumnya ia sudah mengatakan, ya, di dalam Kisah pasal 1 ayat 5. Tadi Kisah pasal 2 itu peristiwa loteng Yerusalem. Tapi Yesus sebelum terangkat ke sorga, ia berkata di dalam Kisah 1 ayat 5 begini, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-8, Yesus kemudian bicara lagi ayat 8, dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa dari gen Bapa Sorgawi itu dinyatakan secara luar biasa sampai hari ini. Kalau hari ini ada lebih dari 2,9 miliar murid Kristus yang ada di dunia ini, itu karena tiupan hembusan tenaga Roh Allah yang kemudian ditiupkan di loteng Yerusalem di masa yang lampau, saudara-saudari sekalian. Sampai hari ini kita di dalam komunitas bergerak, hidup, bertenaga, memiliki semangat yang luar biasa. Itu semata-mata karena hembusan nafas Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi semangat. Manusia itu adalah keturunan Allah dari gen Bapa Sorgawi. Saya menutup khotbah ini dengan beberapa ayat yang saya bacakan pada kesempatan ini. Yang pertama, ini untuk mengkonfirmasi semua pernyataan ini. Kisah pasal 17 ayat 28 sampai 29. Di situ waktu Rasul Paulus berada di mimbar Areopagus di kota Athena, dia berkata begini. Kisah 17 ayat 28-29. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Artinya apa di sini? Tuhan kita yang luar biasa itu hidup tidak sama seperti patung ciptaan dan lain sebagainya. Makanya orang yang sudah menjadi Kristen, ya, ini satu kesaksian lagi, khususnya orang Tionghoa yang sudah menjadi Kristen, dia tidak lagi menyembah patung-patung berhala itu. Katakan amin. Karena ada sesuatu yang hidup sudah masuk dan bergerak di dalam hidupnya. Jadi perayaan kita hari-hari ini atau apapun yang kita kerjakan, mungkin beberapa waktu kemudian ada acara-acara yang ritual menyembah berhala dikubur di tempat yang lain, di mana sudah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini karena apa? Allah kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Roma 11 ayat 36 berkata begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Kiranya saudara,
tahapan prosedur pewarisan gen Allah pada manusia dan gereja Tuhan memberi petunjuk yang jelas bagi kita semua bahwa Bapa Sorgawi memberi perhatian lebih kepada kita semua, dan kita harus menyadari tentang hal ini. Haleluya. Kita harus sadar perhatian Bapa itu luar biasa.